Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahyartanti dari kelas 12/4 dari Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi, dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang belajar teks berlatar sejarah. Mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Berikutnya, ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, isinya berupa fakta. Yang kedua, teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. Yang ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang atau recount. Yang keempat, struktur teks orientasi urutan peristiwa dan reorientasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Selanjutnya, A. Teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Meskipun demikian, jalan ceritanya disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarang. Banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. B. Teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. Teks cerita sejarah berisi informasi atau suatu peristiwa. Penulisnya biasanya menggunakan informasi dari berbagai sumber yang valid. Kamu pun dapat menggunakan berbagai sumber referensi untuk menambah wawasan berdasarkan cerita sejarah yang disimak atau yang dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada orientasi atau pengenalan. Orientasi merupakan bagian tahap pengenalan atau pembuka teks, biasanya berisi perkenalan tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Penulis akan memperkenalkan nama tokoh, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikannya. Yang kedua ada urutan peristiwa yang saling berkaitan. Urutan peristiwa atau rangkaian kejadian yang saling berkaitan merupakan bagian rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi merupakan penutup teks, dapat berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Penulis memberikan pandangan yang bersifat komentar, ajakan, atau lainnya yang masih berhubungan dengan cerita sejarah. Reorientasi bersifat opsional sehingga penulis boleh menyertakan atau tidak. Berikut kita akan masuk ke ciri kebahasaan cerita teks sejarah. Yang pertama itu ada kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Nah, kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu tunggal, ia, beliau, dia, dan nya. Jamak, mereka. Selain itu, di dalam teks cerita sejarah, kata ganti orang ketiga bisa juga berupa nama. Yang ketiga ada keterangan waktu atau masa lampau. Keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung, biasanya menunjukkan masa lampau. Contohnya, pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lainnya. Dan yang ketiga, keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah, biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Yang keempat, konjungsi temporal atau waktu, yang dibagi menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat itu konjungsi yang berada di dalam satu kalimat, contohnya setelah, lalu, kemudian, dan lain-lain. Sedangkan yang antarkalimat, konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan lainnya, contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang kelima ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Yang keenam ada nomina, kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nomina yang terbagi menjadi tiga, yaitu koordinatif, apositif, dan modifikatif. Yang terakhir ada kata verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai dengan kata me, ber, ter,
di, mekan, berkan, dikan, dan lain-lain. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang bab 1 ini. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin sulit dipahami atau sulit dimengerti. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.